Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang sampai detik ini kita masih merasakan karunia dan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Allah berfirman, tidak ada sedikit pun kenikmatan yang ada pada diri kalian kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair. Dan di antara kenikmatan yang selayaknya kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut, yaitu kita diteguhkan di atas sunnah. Dan kita diteguhkan untuk senantiasa duduk menuntut ilmu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah." Nabi bersabda, barang siapa yang pergi menuju masjid, tujuannya tidak lain adalah untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuh. Balasannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginya pahala seperti orang yang melaksanakan haji yang mana hajinya sempurna dan tidak kurang sedikit pun. Dan kita ketahui bersama ma'asyiral muslimin wal muslimat bahwa balasan atau ganjaran bagi orang yang melaksanakan haji dengan sempurna, haji mabrur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali apa? Surga. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa bersyukur dan kita bergembira atas kenikmatan yang luar biasa ini yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena tidak semua orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau duduk mempelajari agamanya, untuk mau duduk di majelis-majelis ilmu,
untuk lebih mengenal Rabb-Nya, lebih mengenal Nabi-Nya Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya di Desa Pencin, Sekijang, kita telah membahas tentang ibadah dan definisi dari ibadah serta kedudukannya di dalam agama Islam. Sedikit kita mengulang apa yang kita sampaikan, bahwa ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menafsirkan bahwa ibadah artinya adalah an yuwahhidun, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah alasan kenapa kita diciptakan di muka bumi. Ini adalah alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Dan ini adalah alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci untuk manusia. Tidak lain tidak bukan ma'asyiral muslimin, agar kita mewujudkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya tidak ada satupun manusia, baik ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali pada hari kiamat mereka akan datang, baik secara sukarela maupun terpaksa mereka akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala menghambakan dirinya. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada satupun yang ada di langit dan di bumi kecuali akan mendatangi Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Jadi al-ubudiyah, kalau kita ketahui bersama ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ubudiyah atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Ada namanya ubudiyatun ammah, ubudiyah secara umum. Ini mencakup seluruh makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dalam arti Allah yang menciptakan mereka dan mereka tidak terlepas dari iradah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ubudiyah yang kedua, ubudiyah yang kedua adalah ubudiyah khassah atau ubudiyah yang khusus. Jadi ayat yang kita bacakan sebelumnya bahwa tidak ada satupun makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali akan menghambakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Lalu yang kedua adalah khusus, ubudiyah khassah yang khusus. Ini adalah ubudiyah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya pada malam hari. Siapa hambanya di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ubudiyah atau penghambaan yang khusus, yaitu penghambaan yang hanya dimiliki oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga menjelaskan definisi dari ibadah sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala
bahwa ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Jadi ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Disingkatnya bahwa hati, lisan, dan seluruh anggota badan kita ini adalah alat-alat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah qalbiyah, ibadah yang berasal dari hati. Ada ibadah qauliyah, ibadah yang sumbernya dari lisan, dan ada ibadah yang fi'liyah yang sumbernya dari anggota badan kita seperti tangan, kaki, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kalau kita perhatikan definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, di sini kita memahami bahwa ibadah tidak terbatas pada ritual-ritual yang kita ketahui bersama. Tidak terbatas pada sholat, puasa, zakat, dan yang sebagainya, dan yang lain sebagainya. Ibadah ini mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita memahami hal ini, ma'asyiral muslimin dan muslimat, maka setiap pergerakan kita, setiap yang kita lakukan, selagi itu bukan merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa berpotensi atau bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika seorang kepala keluarga mencari nafkah, ini adalah perintah dari Allah agar menafkahi istri dan anak-anaknya. Allah yang memerintahkan para bapak-bapak untuk mencari nafkah dan memberi makan anak istrinya. Ini adalah apa? Ibadah. Seorang istri ketika ia selalu berada di rumahnya, tidak berkeliaran, tidak bersolek seperti orang-orang jahiliyah, melayani suaminya, mendidik anak-anaknya, ini semua apa? Dinilai ibadah. Karena yang memerintahkan para wanita untuk berdiam di rumahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah." Allah berfirman, dan menetaplah kalian. Walaupun ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi SAW, menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Janganlah bersolek sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu melakukan hal tersebut. Walaupun ayat ini ditujukan untuk istri-istri Nabi, akan tetapi hukumnya mencakup bagi seluruh wanita kaum muslimin. Dan ini banyak kita dapat di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang ditujukan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman apa? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Allah berfirman kepada Nabi SAW, jika kamu Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik, maka pasti akan hangus seluruh amal perbuatanmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi Muhammad, bukan ditujukan kepada umatnya. Akan tetapi maknanya, hukumnya ini juga berlaku kepada umat Nabi Muhammad SAW.
Kalau Nabi saja diancam luar biasa ketika kalau Nabi SAW itu berbuat syirik, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus seluruh amalan beliau. Bagaimana dengan kita sebagai manusia biasa yang penuh dengan kesalahan? Jadi ibadah ini tidak terbatas pada hal-hal yang sifatnya ritual. Dia tidak terbatas pada sholat, puasa, zakat. Di banyak jenis-jenis ibadah, bahkan ulama menjelaskan rutinitas kita sehari-hari itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita niatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Contohnya apa? Contohnya seperti kalau kita makan dan minum. Makan dan minum ini kebutuhan ya Bapak Ibu, kebutuhan kita. Tidak ada manusia yang tidak makan dan tidak minum. Akan tetapi kalau kita niatkan makan dan minum kita ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita niatkan saya makan dan saya minum agar ibadah nanti yang akan saya lakukan ini saya memiliki tenaga untuk melaksanakannya. Atau contohnya ketika malam hari kita tidur niatkan, kita tidur lebih awal, kita niatkan agar kita besok subuh bisa bangun dan melaksanakan sholat subuh. Semua ini ma'asyiral muslimin wal muslimat akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita hadirkan niatnya. Syaratnya adalah kita hadirkan niat agar hal tersebut menguatkan kita untuk melaksanakan ibadah yang selanjutnya. Ya, oleh karena itu ulama menjelaskan. Oleh karena itu ini pentingnya ilmu, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Pentingnya ilmu agar amalan-amalan yang kita lakukan itu bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia ada pernyataan bahwa kebiasaan para ulama itu dinilai ibadah. Sedangkan banyak ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang awam itu dinilai hanya sebagai rutinitas. Jadi banyak dari kita yang ibadah yang benar-benar ibadah, contoh sepertinya sholat dan puasa. Banyak dari kita yang melaksanakannya hanya sebagai bentuk rutinitas. Kita tidak menghadirkan niat di hati kita bahwa kita sedang beribadah dan menghambakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para ulama, orang-orang berilmu, ketika mereka makan dan minum, ketika mereka tidur, ketika mereka mandi misalnya, ya, diniatkan agar semua hal tersebut membantu mereka untuk menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW menjelaskan musibah atau cobaan yang menimpa seorang hamba ketika ia bersabar mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka cobaan tersebut adalah penghapus bagi dosa-dosanya dan itu mengangkat derajatnya. Bahkan mohon maaf, mungkin kita merasa hal tersebut adalah tabu. Hubungan suami istri. Para sahabat Nabi SAW bertanya, Nabi menjelaskan bahwa bahkan seorang suami yang mendatangi istrinya ini adalah bentuk ibadah, adalah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwata,
wa yakunu lahu fiha ajr. Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami melampiaskan syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala? Lalu Nabi SAW menjawab pertanyaan tersebut, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizr wa kadzalika idza wada'aha fil halal. Nabi SAW menjelaskan bahwa apakah kalau sekiranya kalian melakukan hal tersebut, menempatkan hal tersebut pada sesuatu yang haram itu adalah dosa, begitu juga kalau ditempatkan pada tempat yang halal itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita memiliki anak, kita niatkan ya, seorang suami dan istri meniatkan bahwa anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita telah memahami definisi dari ibadah, maka hendaklah kita fahami bahwa ibadah di dalam Islam bukanlah hanya sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan secara terpaksa. Ibadah bukanlah suatu beban yang mana sebagian kita mungkin bermalas-malasan melaksanakannya. Ibadah seharusnya adalah sumber kebahagiaan dan ketenangan bagi seorang muslim. Ya, orang-orang beriman adalah orang-orang yang menikmati dan berbahagia dengan ibadah yang dilakukannya. Seluruh hidupnya adalah ibadah. Mulai ia tidur sampai ia tidur kembali, semuanya adalah ibadah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana dinukilkan oleh murid beliau Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau berkata, suatu hari beliau berkata, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha fid dunya lam yadkhulha fil akhirah. Nabi SAW, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, sesungguhnya di dunia ada surga. Barang siapa yang tidak memasuki surga di dunia tersebut, maka ia dipastikan tidak akan masuk surga pada hari kiamat kelak. Di surga di sini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, adalah surga, adalah kenikmatan yang dirasakan oleh seorang mukmin, seorang muslim ketika ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang beramal saleh baik dari laki-laki maupun perempuan, dan sedangkan ia adalah orang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan baginya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini adalah kehidupan yang penuh ketentraman, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kehidupan yang tidak ada kecelakaan di dalamnya. Ini adalah kehidupan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan akan kenikmatan, akan surga tersebut yang didapati oleh orang-orang beriman ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Beliau berkata, fa inna fil qalbi faqatan la yasudduha syai'un siwallahi ta'ala abada. Beliau berkata bahwa sesungguhnya di dalam hati ada kekosongan yang tidak akan bisa diisi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi sya'athun la yalummuhu ghairul iqbali alaih. Dan di dalam hati tersebut ada kegelisahan yang tidak dapat ditenangkan kecuali dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi maradun la yashfihi ghairul ikhlasilah. Dan di dalam hati itu ada penyakit yang tidak akan bisa disembuhkan kecuali dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa da'iman yadribu ala sahibihi hatta yaskuna wa yatama'inna ila ilahi wa ma'budi. Hati itu senantiasa akan gelisah hingga bersandar dan tentram kepada Rabb-Nya dan kepada sesembahannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fahina idzin yubashiru ruhal hayah wa yadhuqa ta'maha wa yasira lahu hayatun ukhra ghairu hayatil ghafilin. Maka pada saat itu, kata Ibnu Qayyim, ia akan merasakan hakikat dari kehidupan sebenarnya dan akan merasakan manisnya kehidupan tersebut, dan ia akan mendapatkan kehidupan yang berbeda dari kehidupan orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, al-mu'ridina an hadzal amri alladzi lahu khuliqal khalq. Ia akan mendapatkan kehidupan yang berbeda dari orang-orang yang lalai dari sebab utama mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang beriman ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mana sampai salah seorang salaf menjelaskan bahwa sekiranya para raja mengetahui kenikmatan yang kami rasakan, maka mereka pasti akan memerangi kami dengan pedang-pedang mereka, dengan tentara-tentara mereka untuk merebut kenikmatan tersebut. Itu adalah kenikmatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menikmat kita duduk di majelis-majelis ilmu. Kita merasa nikmat ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa nikmat ketika kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW, dan kita merasa nikmat ketika kita mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Ini adalah kenikmatan, ketentraman yang tidak akan dirasakan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Dan di antara balasan bagi orang-orang beriman yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beribadah dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, kelak Allah akan menanamkan rasa kasih dan sayang dalam hati manusia kepada mereka. Ya, orang-orang beriman yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi SAW, yang merasakan kenikmatan ibadah yang luar biasa ini, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka bahwa akan diberikan kecintaan manusia kepada mereka. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah.
Nabi SAW bersabda bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Lalu Allah berfirman kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Sesungguhnya aku mencintai fulan di antara hamba-hambaku, maka cintailah ia. Fayuhibbuhu Jibril. Ketika Allah mengatakan firman tersebut, maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril memanggil atau menyuruh kepada penduduk langit, "Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, salah satu dari hamba-hambanya, maka cintailah ia. Qal fa yuhibbuhu ahlus sama' thumma yudha'u lahul qabulu fil ardh. Lalu penduduk langit pun mencintai orang tersebut. Penduduk langit mencintai orang tersebut. Lalu kata Nabi SAW, thumma yudha'u lahul qabulu fil ardh. Kemudian diletakkan kecintaan manusia kepadanya, kepada orang tersebut. Ya, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa taat dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita jelaskan keutamaan dari menuntut ilmu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan para malaikat yang khusus untuk mencari majelis-majelis ilmu. Allah memiliki para malaikat yang tugasnya khusus untuk mencari majelis-majelis ilmu, lalu mereka akan duduk di dalamnya. Bahkan Allah memerintahkan kepada malaikat tersebut untuk meletakkan sayap-sayapnya bagi para penuntut ilmu sebagai bentuk ridho dan kecintaan kepada mereka. Dan salah satu ibadah yang paling luar biasa, terutama pada zaman yang penuh fitnah ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, adalah kita semangat dan senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu. Ulama menjelaskan bahwa talabul ilmi la ya'diluhu syai'. Menuntut ilmu tidak ada bandingannya. Tidak ada ibadah setelah al-faraid, setelah yang wajib, yang lebih baik daripada menuntut ilmu. Karena di dalamnya kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala dan semakin mengenal agama yang kita yakini. Sangat banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan kenikmatan dan ketentraman orang-orang beriman ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tentram. Jadi ketika kita merasa galau, merasa sedih, memiliki masalah hidup yang banyak, maka obatnya adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berzikir, menyebut Allah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innu al-qulub. Maka ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi apa? Tentram. Jadi Bapak Ibu, bukan dengan mendengarkan musik kita menjadi tentram, bukan mendengarkan nyanyian-nyanyian kita menjadi rileks,
Bahkan hal tersebut bahkan bisa menjadi penyakit yang menggerogoti hati kita, yang menjauhkan kita dari Al-Quran dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Jadi kenikmatan, ketentraman dan manisnya iman itu terletak pada 3 perkara. Nabi SAW bersabda, 3 perkara yang jika ada pada seseorang maka ia akan mendapatkan manisnya keimanan. Ia akan mendapatkan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ayyakuna-Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lebih ia cintai daripada siapapun. Menjadikan Allah dan rasulnya lebih dicintai daripada siapapun. Lalu yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yaitu ia mencintai seseorang hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada mahabbatullahi wa rasulih, mencintai Allah dan rasulnya, dan ada namanya mahabbah fillah, mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di dalam akidah juga dikenal dengan istilah al-wala'u wal bara', al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kita mencintai karena Allah dan kita juga membenci juga karena Allah. Ini adalah salah satu usul akidah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain kita mencintai karena Allah, kita juga membenci karena Allah. Kecintaan kita terhadap seseorang harus dilandasi di atas iman. Harus dilandasi di atas iman. Dan kita juga diharuskan membenci kekufuran dan juga orang-orang yang berbuat kufur. Jadi walaupun ma'asyiral muslimin wal muslimat, walaupun orang terdekat dari kita, ya, baik itu orang tua, saudara dan yang lainnya, ketika ia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk membencinya, ya, wajib bagi kita dalam hati kita untuk membencinya karena kekufurannya. Sebagaimana kita harus mencintai saudara kita sesama muslim walaupun ia tidak ada hubungan darah dengan kita. Inilah yang namanya al-wala'u wal bara'. Dan termasuk ke dalam hukum al-bara', membenci karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu membenci bid'ah dan ahli bid'ah. Akan tetapi apakah kebencian ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, mengharuskan kita untuk mencaci maki mereka atau berbuat zalim pada mereka? Tidak. Ya, kebencian dan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala ini ada kaidah-kaidahnya, ada aturan-aturannya. Bukan karena kita membencinya lalu kita sama sekali tidak berbuat baik kepadanya, menunaikan hak-haknya. Misalnya tetangga, kita ketahui bersama bahwa tetangga memiliki hak atas kita, ya kita harus menghormati tetangga dan tidak boleh mengganggu mereka. Ini berkaitan dengan akidah yang letaknya di dalam hati kita. Jadi secara keyakinan kita bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat kufur, begitu juga para ahli bid'ah,
itu harus dibenci kepada karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kekufuran dan bid'ahnya. Ya. Dan ini dibahas pada tempatnya. Lalu yang ketiga, di sini Nabi SAW bersabda wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Lalu kondisi ketiga yang menjadikan seseorang mendapatkan manisnya dari keimanan, bahwa ia membenci kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci akan dilemparkan ke dalam neraka. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah kita lanjutkan setelah salat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan ibadah, di mana kita terakhir membahas hadis Nabi SAW, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara yang apabila ada pada seorang hamba, maka ia akan mendapatkan manisnya sebuah keimanan. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yang mana Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada siapapun. Dampak dari akidah ini, kita mendahulukan Allah daripada apapun, maka kita akan mendahulukan perintah-perintah Allah dari segala apapun yang ada di muka bumi ini. Kalau kita lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya, maka tidak akan ada yang lebih mendahulukan dunia daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada lagi yang sibuk dengan alasan pekerjaan dan lain sebagainya, lalu tidak menjawab seruan Allah untuk datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah. Lalu yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jelaskan bahwa ini adalah salah satu dari usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dari salah satu dari pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kita mencintai karena Allah, kita mencintai orang-orang beriman terlepas dari suku, warna kulit, kedudukan dan lain sebagainya. Kita cintai mereka karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membenci juga karena Allah. Walaupun orang terdekat kita ketika ia kufur atau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib membencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam Allah ceritakan dalam Al-Qur'an bagaimana ia berbicara kepada ayahnya, "Inni bara'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Aku berlepas diri dari kalian, termasuk ayahnya. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Aku berlepas diri dari kalian dan segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa bada bainana wa bainakumul adawah." Maka telah jelaslah permusuhan antara diriku dan kalian. Atas dasar apa? Atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu adalah ayahnya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tidak akan kamu mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir.
yuwadduna man haddallaha wa rasulah, yang mana mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, orang-orang kafir. Tidak akan ada berkumpul antara kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada orang-orang kafir. Ini akidah yang harus kita yakini di dalam hati kita. Berkaitan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, ini ada pembahasan yang mungkin tidak cukup waktunya kita bahas di sini. Tapi secara akidah, secara keyakinan kita harus meyakini hal tersebut. Ya, kalau kita membenci orang-orang kafir, maka konsekuensinya kita tidak menjadikan mereka sebagai teman dekat. Ya, tidak menjadikan mereka orang yang dekat kepada kita. Secara muamalah, mungkin kita bermuamalah sebagaimana kita bermuamalah kepada manusia yang lainnya. Dalam banyak hal, kalau kita mencintai orang-orang beriman, kita aplikasikan akidah ini, maka kita akan mendahulukan orang-orang beriman, terutama yang istiqomah di atas sunnah Nabi SAW. Kita saling menguatkan. Ya, inilah pentingnya al-ukhuwatu fillah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada hubungan darah, akan tapi yang menyatukan kita adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Kondisi yang ketiga adalah kita takut, kita tidak suka mengamalkan kekufuran dan mengamalkan hal-hal lain termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita benci kalau kita dilempar ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tiga hal yang apabila kita memiliki hal tersebut, maka kita akan mendapatkan manisnya dari sebuah keimanan. Kita akan mendapatkan ketentraman ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan surga di dunia, yang mana surga tersebut kalau luput dari kita selama kita hidup, maka kita tidak akan mendapatkan surga yang sesungguhnya pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kalau kita lihat kondisi para salaf, yang paling utama di atas para salaf tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca biografi mereka, baca perjalanan hidup mereka, maka kita akan mendapatkan kisah-kisah yang menggugah hati kita, kisah-kisah yang luar biasa, yang mungkin kita menganggapnya seperti sebuah hayalan, yang mungkin sebagian dari kita tidak pernah melihat hal-hal tersebut ada pada diri kita dan orang-orang sekitar kita. Akan tetapi manisnya sebuah keimanan, nikmatnya sebuah ibadah yang dirasakan oleh para salaf ketika mereka benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang nyata adanya. Mana di antaranya Nabi SAW bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Nabi SAW bersabda bahwa dijadikan penyejuk mataku di dalam salat. Apa artinya kalau penyejuk mata Nabi SAW adalah salat? Beliau mendapatkan ketenangan yang luar biasa, mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa kalau beliau melaksanakan apa? Salat. Oleh karena itu Nabi SAW ketika menyuruh Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah, untuk menegakkan salat, menegakkan iqamah, apa yang beliau katakan kepada Bilal? Aqimis salat ya Bilal, arihna biha. Nabi berkata kepada Bilal, tegakkanlah salat wahai Bilal. Maksudnya iqamah,
arihna biha, biarkan kami tenang dengan salat tersebut, biarkan kami mendapatkan kebahagiaan dengan salat tersebut, kami beristirahat di dalam salat tersebut. Kalau kita pada zaman ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, mungkin sebaliknya. Bukan kita merasa tenang ketika sholat, akan tapi kita tenang kalau cepat-cepat selesai sholat. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi kalau imamnya baca panjang sedikit, ya, bacaannya panjang sedikit, di belakang sudah apa? Sudah kasih kode ya. Bayangkan Nabi SAW diceritakan oleh para sahabat, beliau melaksanakan sholat malam 1 rakaat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Bayangkan berapa juz yang beliau baca dalam satu sholat. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala menjelaskan bagaimana sholat malam Nabi SAW. Nabi sholat malam hatta tafattarat qadamah, sampai kakinya itu pecah-pecah. Nabi SAW saking menikmati ibadahnya bermunajat kepada Rabbnya, beliau tidak sadar bahwa kakinya pecah-pecah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, lima taf'alu dzalika ya Rasulullah wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau melakukan hal tersebut wahai Rasulullah? Bukankah telah diampuni dosa-dosamu baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Lalu Nabi SAW menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Nabi SAW menjawab, bukankah aku mencintai, aku lebih suka kalau menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibentuk syukur Nabi SAW, beliau sholat malam sampai pecah-pecah kakinya. Ini adalah bentuk syukur yang sebenarnya. Kita menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat kondisi para sahabat Nabi SAW, saking mereka merasakan nikmatnya keimanan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ia akan sholat malam dan tidak tidur. Ada yang bahkan ingin berpuasa setiap hari tidak putus-putusnya, tanpa berbuka satu hari pun. Di antara mereka ada yang tidak mau menikah supaya fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hal tersebut dibantah oleh Nabi SAW. Ini adalah bentuk al-ghulu, berlebihan dalam beribadah. Nabi SAW mengajarkan bahwa aku tidur dan aku sholat malam, aku puasa dan juga aku berbuka, dan aku juga menikahi para wanita. Dan ini adalah sunnah Nabi SAW. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka ia bukan bagian dariku. Intinya di sini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bukan kita ingin mencontoh ibadah yang tidak henti-hentinya yang ingin dilakukan oleh sebagian para sahabat. Tetapi kita lihat adalah bagaimana mereka semangatnya, bagaimana mereka tidak ingin terputus dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah bentuk kenikmatan yang luar biasa yang mereka dapatkan ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bagaimana cobaan-cobaan yang beliau lalui. Ya. Orang yang berjuang, berjihad memperjuangkan agama Islam dengan ilmunya yang luar biasa. Beliau berkali-kali dipenjara, berkali-kali dihasut oleh sebagian fuqaha yang membenci beliau, menganggap beliau adalah orang yang
sesat dengan akidah-akidahnya yang padahal akidah tersebut adalah akidah ahli sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Beliau seringkali ceritakan oleh Ibnu Qayyim, beliau seringkali selesai sholat subuh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tinggi matahari, sampai mendekati waktu zuhur. Lalu beliau berkata, hadhihi ghadwati law lam ataghadda saqatat huwaya. Nabi Ibnu Taimiyah berkata, zikir yang aku lakukan ini adalah makananku. Kalau aku tidak makan maka kekuatanku akan lemah, kata beliau. Inilah contoh ketika seseorang merasakan kenikmatan, kebahagiaan, ketentraman ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ingin berpisah dari ibadah tersebut. Dan beliau suatu kali berkata, al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbih wal ma'suru man asarahu hawa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, orang yang terpenjara, orang yang sebenar-benarnya terpenjara adalah yang hatinya terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tertawan adalah orang-orang yang diperbudak oleh hawa nafsunya. Jadi azab yang sebenarnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, adalah ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dijauhkan dari majelis-majelis ilmu, ketika kita dijauhkan dari ketaatan-ketaatan, kita tidak peduli terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah azab yang sebenarnya di dunia, yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan azab yang berlipat-lipat sakitnya, pedihnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan apa? Buta. Ini adalah azab yang mungkin tidak dirasakan oleh orang-orang yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti pada saatnya akan datang penyesalan yang tidak akan bisa diulangi. Ketika kita sudah masuk ke alam kubur, satu sujud pun kita tidak bisa lakukan untuk menambah amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah adab yang sebenarnya ketika kita tidak mendapatkan kenikmatan tersebut. Jadi kalau orang-orang beriman mendapatkan surga berupa ketentraman, kenyamanan, dan kehidupan yang mulia dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya orang-orang yang jauh dari ibadah Allah, orang-orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah, pada hakikatnya mereka berada dalam neraka, berada dalam azab yang akan menunggu saatnya. Azab tersebut akan mendatanginya selama-lamanya pada hari kiamat. Karena pilihannya hanya dua, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Pilihannya hanya dua. Kalau kita tidak masuk ke dalam surga, maka masuk ke dalam neraka. Tidak ada yang posisinya di antara dua ini. Seorang mukmin walaupun banyak dosanya, selagi ia masih wafat dalam ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari kiamat walaupun ia masuk ke dalam neraka, pasti akan dikeluarkan dari neraka tersebut, dan tempat terakhirnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi siapa di antara kita yang sanggup disiksa dalam neraka?
Siapa di antara kita yang mau dimasukkan ke dalam neraka? Pastinya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Salah satunya adalah kita istiqomah datang ke majelis ilmu. Kita memohon di dalamnya agar Allah menjauhkan kita dari api neraka dan memasukkan kita dalam surga. Dan itu adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dibarengi dengan amalan-amalan yang saleh, maka sangat dekat dengan ijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau suatu kali berkata, tafaqqadul halawata fi thalathati asya. Carilah manisnya ibadah pada 3 perkara. Fi sholati wa fi dzikri wa qiraatil Quran. Yang pertama adalah salat, yang kedua zikir dan membaca Al-Qur'an. Fa in wajadtum wa illa fa'lamu annal baba mughlaq. Jika kalian tidak mendapatkannya, tidak mendapatkan manisnya iman tersebut dalam 3 hal tadi, maka ketahuilah bahwa pintunya telah tertutup. Lahu ladzatun la yudrikuha illa man dzaqaha. Jadi ibadah-ibadah tersebut di dalamnya terdapat kenikmatan yang tidak akan dirasakan kecuali orang-orang yang pernah mendapatkannya. Sangat banyak asar-asar dari para ulama menjelaskan kisah-kisah ahli ibadah dan para ulama dan kenikmatan mereka ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mubarak, salah satu ulama dari Al-Qurun Al-Mufaddalah, yang wafat pada tahun 100 sebelum tahun 200 Hijriah. Beliau berkata, masakinu ahli dunya kharaju minha wa ma taqu abyadu ma fiha. Alangkah kasihannya orang-orang yang sibuk dengan dunia. Mereka keluar dari dunia tersebut, akan tetapi belum pernah merasakan sesuatu yang paling nikmat di dalamnya. Beliau ditanya apakah sesuatu tersebut, beliau berkata, ma'rifatullah wa mahabbatuh wal unsu bi qurbih wa syauqu ila liqa'ih. Beliau berkata kenikmatan tersebut yang pertama adalah ma'rifatullahi wa mahabbatuh, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mencintainya. Wal unsu bi qurbih, merasa tenang dalam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syauqu ila liqa'ih, dan rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu sebab kita mendapatkan kenikmatan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masyaallah muslimin wal muslimat, adalah dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sampai pada derajat yang mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihatnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Derajat tertinggi seorang hamba ketika ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ia beribadah seolah-olah ia melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi kita ketika kita berhadapan dengan seorang yang mulia,
seorang yang terhormat, katakanlah seorang gubernur atau seorang presiden atau seorang raja, bagaimana kondisi kita ketika kita berhadapan dengan orang-orang tersebut? Tentunya kita berpakaian dengan pakaian yang paling baik. Kita berbicara dengan kata-kata yang paling lembut, paling baik. Kita tidak akan berperilaku yang buruk di hadapan orang-orang tersebut. Bagaimana kita ketika sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berada seolah-olah kita sedang berada di hadapan Allah, maka kita akan sempurnakan ibadah tersebut. Nabi bersabda, fa innal musalliya yunaji rabbah. Sesungguhnya orang yang sedang sholat itu bermunajat kepada Rabbnya. Kita sedang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita menghadirkan hati dan anggota tubuh kita dengan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan kita. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba berada sangat dekat dengan Tuhannya ketika ia sedang sujud. Maka di saat itu kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, melihat kita seolah-olah Allah berada di hadapan kita, kita melihatnya. Maka kita beribadah dengan sebaik-baiknya. Kita beribadah dengan maksimal. Ini adalah derajat tertinggi seorang hamba ketika ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga adalah kita mencintai Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana kita sebutkan tadi hadisnya, bahwa 3 perkara yang menjadikan kita mendapatkan manisnya iman, yaitu kita mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segala apapun. Kalau kita praktekkan hal ini, ma'asyiral muslimin dan muslimat, maka kita tidak akan mendapati ibadah yang asal-asalan. Kita tidak akan mendapati ibadah yang hanya sekedar menggerakkan badan, ya, menggerakkan lisan, tetapi akan kita dapatkan ibadah yang penuh kekhusyuan, ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kita hadirkan di benak kita bahwa dulu Rasulullah SAW juga melaksanakan sholat seperti yang kita lakukan saat ini. Dulu Nabi SAW juga berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Dulu Nabi SAW juga berzikir sebagaimana kita berzikir. Dulu Nabi SAW juga memiliki istri, memiliki anak. Maka kita hadirkan di diri kita bahwa kita harus beramal, beribadah sebagaimana dahulu Nabi SAW beribadah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Maka kita harus mencari tahu sebelum kita beribadah. Yang harus kita cari tahu adalah bagaimana dahulu Nabi SAW beribadah. Bukan salat asal-asalan lalu mengatakan yang penting apa? Salat. Salatnya asal-asalan tanpa aturan lalu kita mengatakan yang penting salat. Tidak mungkin ibadah yang seperti ini menghadirkan manisnya kenikmatan dari ibadah tersebut. Hanya ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW yang akan menghadirkan kenikmatan tersebut. Di antara sebab-sebab menghadirkan kenikmatan ibadah tersebut, ma'asyiral muslimin, adalah melengkapi ibadah-ibadah yang wajib dengan yang sunnah. Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Allah berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku cintai daripada perkara-perkara yang wajib. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah.
dan senantiasa seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengamalkan amalan-amalan yang sunnah, an-nawafil, sampai aku mencintainya. Jadi ini adalah salah satu sebab kita mendapatkan kenikmatan ibadah tersebut, adalah kita juga mengamalkan perkara-perkara yang tidak wajib atau yang sunnah. Selain kita salat 5 waktu, kita lakukan juga salat-salat an-nawafil, ar-rawatib. Ini adalah bentuk penyempurnaan bagi ibadah wajib yang mungkin di dalamnya banyak kekurangan. Dan itu juga adalah sebab dari kecintaan Allah kepada kita. Lalu selanjutnya Allah berfirman apa? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang ia mendengar dengan hal tersebut. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Dan aku juga adalah penglihatannya dan ia melihat dengannya. Maksudnya ketika ia mendengar, ketika ia melihat, ketika ia memukul dengan tangannya, menggerakkan kakinya, semuanya dengan taufik dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sifat-sifat dari para wali Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan dan kekhawatiran bagi mereka, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang beriman dan bertakwalah yang dikatakan sebagai wali Allah. Ya, orang-orang yang senantiasa mengamalkan yang wajib, menyempurnakannya dengan yang sunnah. Di antara sebab yang menghadirkan kenikmatan ketika kita beribadah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, adalah kita menjauh dari maksiat. Karena maksiat, setiap kali seorang hamba melakukan maksiat, maka akan tertulis satu titik hitam di hatinya. Sampai ia bertaubat, maka titik tersebut akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka akan berkumpul sampai menjadikan hatinya hitam, legam, tidak lagi mengenal yang ma'ruf dan melanggar hal-hal yang mungkar. Dan yang terakhir, masih banyak sebenarnya sebab-sebab yang lain. Lalu kita akhiri dengan sebab yang terakhir adalah kita memperbanyak ibadah-ibadah asir, ibadah-ibadah tatkala kita sendiri. Ya, ibadah-ibadah tatkala kita sendiri. Ketika kita salat malam, ketika kita berzikir misalnya, usahakan tidak ada manusia yang melihat ibadah kita tersebut. Hanya ada kita dan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menjelaskan hal tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka an-nadhara ila ma harrama Allahu alaihi." Barang siapa yang meninggalkan atau tidak melihat terhadap sesuatu yang diharamkan Allah atasnya, abdalahu Allahu bihi imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Maka Allah akan gantikan untuknya dengan sebuah keimanan yang mana ia mendapatkan manisnya iman tersebut di dalam hatinya. Kalau kita bisa menjaga pandangan kita dari melihat hal-hal yang haram, terutama ketika kita sendiri, tidak ada orang yang melihat, kita memalingkan pandangan kita dari hal-hal tersebut, Nabi bersabda, maka Allah akan ganti hal tersebut dengan keimanan yang ia mendapatkan manisnya iman tersebut di dalam hatinya. Dalam hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih, ada 7 golongan yang akan Allah berikan naungan bagi mereka pada hari kiamat, yang mana tidak akan ada naungan siapapun kecuali naungan Allah pada hari itu. Di antaranya
adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Di antara orang tersebut adalah seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala ia sendiri, fafadat ainah, lalu kedua matanya mengalir, air matanya mengalir dari kedua matanya karena takutnya ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melihat, bukan karena ingin riya, bukan karena ingin pamer, akan tapi karena ia sedang melakukan ibadah yang ia mendapatkan manisnya iman dalam ibadah tersebut. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqah, dan seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah, fa akhfaha, ini intinya, lalu ia menyembunyikan sedekah tersebut, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Ini adalah kiasan bahwa ibadah tersebut sangat-sangat disembunyikan, seolah-olah tangan kirinya yang sangat dekat dari tangan kanannya itu tidak mengetahui sedekah tersebut. Ada salah satu sebab kita mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Kita berusaha melakukan, paling tidak setiap dari kita ma'asyiral muslimin wal muslimat, ada satu ibadah saja yang itu kita rutinkan, itu selalu kita amalkan, yang mana itu menjadi ibadah kita yang tidak diketahui oleh siapapun, hanya antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Di antara para salaf bahkan ada yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ia sholat malam dan tidak diketahui oleh istrinya. Ada yang selalu berpuasa sunnah, bahkan istrinya sendiri pun tidak tahu kalau ia sedang berpuasa. Jadi paling tidak ada satu ibadah walaupun sedikit. Karena Nabi SAW bersabda apa? Khairul a'mali ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang selalu dilaksanakan, selalu diamalkan, istiqomah di atasnya walaupun hanya sedikit. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqa. Dan kita tidak boleh meremehkan amalan apapun walaupun sedikit. Kata Nabi SAW, walaupun hanya dengan bermuka ceria, senyum di hadapan saudaramu. Jadi kalau kita tidak memiliki harta yang banyak, jangan meremehkan sedekah walaupun sedikit yang bisa kita keluarkan. Kita tidak memiliki ilmu yang banyak, kita sudah banyak mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ketika di kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sedikit, sampaikan ilmu tersebut paling tidak kepada orang-orang terdekat kita. Suami mengingatkan istrinya, istri mengingatkan suaminya. Dan juga seorang ayah, seorang ibu mengingatkan anak-anaknya. Untung-untung kita bisa berdakwah, mengingatkan tetangga dan saudara-saudara kita. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedikit kajian kita yang mengingatkan akan pentingnya ibadah dan pentingnya kita mendapatkan kenikmatan dan kemanisan iman dalam beribadah tersebut. Karena kenikmatan ibadah adalah santapan rohani dan ketenangan hati bagi seorang mukmin di dunia. Siapa yang merasakannya akan memahami bagaimana Nabi SAW ketika ia akan sholat berkata kepada Bilal, arihna biha, wahai Bilal, berikanlah kami ketenangan, istirahat dalam sholat tersebut. Hanya orang-orang beriman yang akan mendapatkan kemanisan ibadah tersebut. Siapa yang pernah merasakannya, maka ia akan tahu nilainya. Kalau sudah mengetahui nilainya, maka pastinya ia akan memperbanyak dan menambah
kenikmatan tersebut dan tidak akan mau terputus darinya. Ya, orang-orang merasakan nikmatnya menuntut ilmu, maka tidak akan pernah terputus dari menuntut ilmu. Di para salaf, apa yang membuat mereka berpuluh-puluh tahun sampai akhir hayatnya tidak berhenti menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, berkeliling dunia dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, bahkan dari satu pulau ke pulau yang lain, melakukan perjalanan beribu-ribu kilometer jauhnya untuk menuntut ilmu. Apa yang menyebabkan mereka melakukan hal-hal yang sangat berat tersebut? Kalau bukan karena kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena kenikmatan luar biasa yang mereka dapatkan ketika mereka menuntut ilmu, maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita masih diberikan kenikmatan tersebut. Syukuri nikmat tersebut dan senantiasa istiqomah di atasnya. Inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau ada pertanyaan baik dari ikhwan, bapak-bapak ataupun akhwat, persilahkan. Baik, tidak ada yang bertanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi